Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukrillah, kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam yang ke-21 dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan hidayah sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah tidak ada lain tujuannya kecuali untuk ibadah kepada Allah, terutama dalam mengisi suasana bulan suci Ramadan ini, apalagi saat ini kita sudah berada pada malam yang ke-21 yang merupakan puncak dari ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Kenapa saya mengatakan merupakan puncak? Karena biasanya Rasulullah di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan betul-betul memusatkan dirinya dalam ibadah, sampai-sampai beliau melaksanakan apa yang dimaksud dengan i'tikaf di masjid. Demikian juga kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan, khususnya dalam mengisi suasana bulan suci Ramadan dengan penuh ibadah. Sidang jamaah tarwih yang sama berbahagia, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi, judul ceramah saya adalah menjaga persatuan dan ukhuwah dalam Islam. Ayat yang berbicara tentang persatuan dan ukhuwah yang saya bacakan kali itu diambil dari surat Ali Imran ayat 103, yang kurang lebih maknanya, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan ingatlah ketika kalian bercerai-berai dahulu, kemudian Allah mendatangkan nikmat atasmu sehingga kalian menjadi bersaudara. Ayat ini sesungguhnya berbicara tentang persatuan antara dua suku yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yaitu ada dua suku yang berselisih bertahun-tahun lamanya, ganti-gantian menang dan ganti-gantian kalah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku besar ini adalah dua suku yang memiliki pengaruh dan sama-sama kuat dan selalu berselisih. Kenapa lama berselisih? Karena selalu ganti-gantian kalah menang. Sehingga dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa sampai-sampai kedua suku ini dua-duanya hampir berada di tepi jurang kehancuran, sampai datangnya Rasulullah SAW mempersaudarakan sehingga mereka menjadi kuat. Itulah yang diingatkan kembali Rasulullah kepada umatnya supaya dia ingat akan hal itu. Ini mungkin sama dengan makna pepatah yang mengatakan bahwa menang jadi kalah jadi abu, ya menang jadi arang. Dua-duanya akan tidak berguna. Sehingga dalam ajaran Islam persatuan dan kesatuan atau ukhuwah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW kita ketahui bahwa awal beliau ketika hijrah ke Madinah ada 3 hal yang dilakukan. 2 diantaranya adalah dalam rangka menjaga persatuan dan ukhuwah. Apa itu? Kita tahu yang pertama dilakukan Rasulullah ketika hijrah di Madinah adalah membangun masjid
Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama antara penduduk Madinah, baik yang beragama Islam maupun yang belum beragama Islam. Dari apa yang dilakukan Rasulullah ini kita tahu bahwa ukhuwah dalam Islam itu bukan cuma ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah wataniyah. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan secara Islam. Itulah mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar. Dan ukhuwah wataniyah itulah menjalin kerjasama antara semua penduduk Madinah, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, baik itu orang Yahudi, Nasrani, dan orang Majusi. Orang kafir pada waktu itu tidak diusir oleh Nabi dari Madinah, tapi orang kafir pada waktu itu dibiarkan tinggal dan hidup di Madinah dengan aman, yang dikenal dengan nama kafir zimmi, atau orang kafir yang ada di bawah naungan negara Islam, dan itu kehidupannya, hak-haknya semuanya dijamin. Sidang jamaah taruh yang sama berbahagia, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan pentingnya ukhuwah dalam Islam atau persaudaraan dalam Islam. Yang pertama, bagaimana kita menjalin ukhuwah dalam Islam, yaitu saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah dalam ketakwaan dan janganlah bertolong-tolong dalam kemaksiatan. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, sesungguhnya Allah akan menolong hamba-hamba yang menolong saudaranya. Sidang jamaah taruh yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW bagaimana menjaga persatuan dan persaudaraan itu, kita ini diumpamakan seperti satu jasad. Al-muslim bil muslimi kal jasadi. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti satu anggota tubuh. Yang kita tahu bahwa kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, tentu semua akan merasakan bagaimana sakit itu. Seperti umpamanya kalau kita sakit gigi, bukan cuma sakit gigi saja, tapi kita tidak bisa tidur, tidak berbuat apa-apa. Bahkan kalau ada orang yang bicara ribut saja di dekat kita, biasanya kita kurang senang. Itulah anggota tubuh yang merasakan apa yang dirasakan yang lain. Persaudaraan di antara kita hendaknya juga seperti itu. Kita dalam bulan suci Ramadan ini dianjurkan untuk bersedekah, berinfak kepada saudara-saudara kita. Itu tujuannya adalah supaya saudara-saudara kita juga merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, kita ini adalah satu jasad, satu tubuh, sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang menderita, kita juga pasti merasakannya. Itulah hakikat daripada persaudaraan dalam Islam. Sidang jamaah taruh yang sama berbahagia, ada dua sahabat Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan contoh terhadap dua hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma. Apa yang dilakukan beliau ketika Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh kafir Quraisy? Ketika beliau berada di rumahnya, orang kafir Quraisy telah berkumpul di luar rumah, akan mengepung beliau dan menangkap. Kenapa mereka bersemangat? Karena sudah diadakan sayembara, barang siapa yang dapat menangkap Rasulullah, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maka hadiahnya adalah 1000 ekor unta. Coba bayangkan kalau harga satu ekor unta itu 50 juta kali 1000, berapa nilainya? Maka siapa yang tidak tergiur dengan hadiah itu? Maka orang kafir Quraisy berlomba-lomba untuk menangkap Rasulullah. Kemudian disinilah diuji persaudaraan dua sahabat Rasulullah, yaitu Ali dan Abu Bakar radhiyallahu anhum. Pada waktu itu Rasulullah sudah dikepung, tapi kita tahu bahwa pada zaman dahulu tidak seterang seperti saat ini, suasana gelap. Maka mereka menganggap bahwa kalau pada malam hari itu dia menangkap Rasulullah, bisa saja dia lepas. Maka mereka berjaga-jaga di luar sampai menunggu waktu pagi. Dan ketika tengah malam, Rasulullah SAW keluar meninggalkan rumah tersebut ketika semua orang yang mengepungnya tertidur. Beliau keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kira-kira kalau kita kaum muslimin punya situasi yang seperti ini, ada seseorang yang ingin ditangkap,
ada seseorang yang ingin dibunuh, bisakah kita kira-kira menjadi penggantinya? Ali radhiyallahu anhu bersiap untuk mati menggantikan Rasulullah, sehingga beliau tidur di tempat tidurnya, sehingga orang yang mengepungnya tertipu. Ketika mereka selalu mengintip, dia melihat masih ada orang yang tidur, berarti Rasulullah. Padahal saat itu adalah Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar malam meninggalkan kota Mekah dan tiba di sebuah gua yang disebut sebagai Gua Sur. Kita tahu bahwa Gua Sur itu adalah sebuah gua yang sangat sempit, yang hanya kira-kira kalau orang masuk di dalamnya ya cukuplah 2 orang. Pada saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar tiba di gua ini, sudah sampai pagi, kemudian dia bersembunyi di dalamnya. Orang kafir Quraisy sudah ada di mulut gua, ingin menangkap beliau. Tapi dengan kuasa Allah, pada saat itu ada 2 makhluk Allah yang menjaganya, yaitu laba-laba dan burung merpati. Burung merpati pada saat itu bersarang, kemudian laba-laba juga bersarang, sehingga ketika kafir Quraisy ada di muka gua tersebut mengatakan tidak mungkin ada Rasulullah di dalam, karena ada 2 makhluk ini yang biasanya makhluk seperti ini bukan tiba-tiba ada. Sehingga selamatlah Rasulullah bersama Abu Bakar. Tapi bukan itu yang saya mau berikan, bagaimana pengorbanan Abu Bakar kala itu. Ketika Rasulullah capek dari kota Mekah sampai Gua Sur, ketika ada di dalam, beliau tertidur di pangkuan Abu Bakar. Dan ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, kaki Abu Bakar ini digigit oleh kalajengking yang berbisa sampai mengeluarkan darah. Tapi beliau tidak kuasa untuk menggerakkan kakinya karena khawatir Rasulullah atau saudaranya akan terganggu, dan karena beliau melihat bahwa beliau sangat capek. Nanti ketika Rasulullah SAW terbangun, barulah Abu Bakar meringis bahwa kaki saya sakit digigit makhluk yang berbisa. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa tidak membangunkan saya? Maka jawaban Abu Bakar mengatakan bahwa saya tidak tega untuk membangunkan Rasulullah karena saya melihat bahwa Rasulullah sangat capek dan lelap tidurnya. Inilah 2 contoh persaudaraan yang dilakukan oleh 2 sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, sidang jamaah taruh yang sama berbahagia, dalam menjaga persatuan dan persaudaraan, terutama persatuan di antara kita semua, marilah kita mencontoh kepada salat berjamaah. Salat berjamaah itu adalah salah satu contoh persatuan kita dalam mendukung pemimpin kita. Dalam hadis dikatakan bahwa wa idza raqa'al imam raka'u wa idza tadalu wa idza sajada sajadu, dan seterusnya. Dalam salat jamaah itu, kalau imamnya berdiri, makmumnya juga semuanya berdiri. Dalam salat jamaah itu, kalau imamnya i'tidal, makmumnya juga i'tidal. Kalau imamnya ruku, makmumnya juga ruku. Kalau imamnya sujud, makmumnya juga sujud. Alangkah indahnya kira-kira kalau kehidupan kita sehari-hari ini kita lakukan seperti dalam salat berjamaah. Contohnya adalah bentuk ketaatan kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Akan tetapi bukan berarti bahwa imam atau pemimpin harus egois. Tidak. Dalam memimpin salat berjamaah juga ada aturannya. Rasulullah SAW itu biasanya kalau salat berjamaah, salatnya cepat-cepat. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa makmumnya itu ada anak muda. Dia menyadari bahwa makmumnya itu ada orang tua yang tidak bisa berdiri lama. Tapi kalau salat di rumah, terutama pada bulan suci Ramadan ini, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya gara-gara berdiri salat. Itu contoh kehidupan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh berikutnya adalah ketika imam salah, tentu dibenarkan oleh makmum melalui dengan teguran subhanallah kalau gerakannya salah. Kalau bacaannya salah, diluruskan bacaan tersebut dan imam menerima begitu saja tanpa membantah karena memang dia keliru. Demikian juga kalau seandainya dalam salat itu ada imam yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan imam salat, maka biasanya imam itu mundur dengan sendirinya. Atau kalau dia ada imam, seandainya di tengah salatnya itu dia batal wudunya, sebaiknya dia mundur dan digantikan oleh orang yang di belakang. Itulah contoh keindahan persatuan dalam salat berjamaah. Sidang jamaah taruh yang sama berbahagia, begitu pentingnya persatuan dalam Islam. Salah satu pesan yang dipesankan oleh Rasulullah dalam haji wada itu adalah jagalah persatuan, jagalah persaudaraan.
Sehingga Rasulullah, kalau ada berani orang yang ingin merusak persaudaraan dan persatuan, sesuatu yang kelihatannya baik saja dia hancurkan. Kita pernah mengenal dalam sejarah yang namanya Masjid Dirar. Apa itu Masjid Dirar? Sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang tidak jauh dari Masjid Kuba. Pada mulanya Rasulullah menyetujui karena tidak tahu apa tujuannya. Dia hanya beralasan bangun masjid di sini karena banyak jamaah yang tidak bisa pergi salat di Masjid Kuba. Tapi ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, dia mendengar bahwa sesungguhnya masjid ini adalah untuk memporak-porandakan atau membuat blok antara kubu Masjid Dirar dengan kubu Masjid Kuba. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menghancurkan masjid ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang seperti itu, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Masjid saja yang sudah dibangun akan dihancurkan. Kenapa? Karena orang membuat berselisih. Mudah-mudahan di antara kita semua tidak ada yang seperti itu. Marilah kita menjaga persaudaraan, karena sesungguhnya kita semua ini bersaudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.